Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahari SHMH dengan nomor IDN 0212077201. Saya adalah dosen tetap pada Institut Rahmania Sekayu dan mulai mengajar pada tahun 2000 dan sampai saat sekarang ini. Baik, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester RPS pada mata kuliah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan ini harus memenuhi persyaratan bahwa mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut harus lulus pada mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah tersebut. Identitas mata kuliah tersebut adalah nama mata kuliah Hukum Perusahaan, bobot 2 SKS yang belajar pada semester 6 program studi ilmu hukum dan sebagai pengampu saya sendiri yaitu Saiful Bahri Sarjana Hukum, Magister Hukum. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut adalah yang pertama yang berkaitan dengan sikap adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri dan mengedepankan etika profesi hukum. Yang kedua adalah untuk mengetahui, menguasai konsep daripada teoritis dan azas-azas hukum keperdataan, hukum dagang, dan hukum perusahaan positif di Indonesia secara mendalam. Yang ketiga, pencapaiannya adalah keterampilan umum bahwa mampu menerapkan pemikiran kritis, sistematika, dan inovatif dalam konteks penyelesaian masalah hukum. Dan pencapaian yang keempat adalah keterampilan khusus, yaitu mampu merumuskan dokumen hukum legal drafting dan juga memberikan opini hukum terkait dengan pendirian, pengelolaan, restrukturisasi, hingga pada penyelenggaraan sengketa korporasi. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah hukum perusahaan tersebut adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menganalisa konsep dasar sumber hukum dan azas-azas hukum perusahaan di Indonesia. Yang kedua adalah bahwa mahasiswa mampu untuk membedakan dan mengevaluasi karakteristik badan usaha bukan badan hukum dan badan hukum yaitu perseroan terbatas. Capaian yang ketiga adalah mampu untuk menguraikan mekanisme kerja organ perseroan terbatas yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris berserta dengan tanggung jawab hukumnya. Yang terakhir adalah yang keempat adalah bahwa mahasiswa mampu untuk memecahkan kasus-kasus hukum terkait dengan kepailitan CSR, penanaman modal, dan sengketa perusahaan yang menggunakan metode. Yang terakhir adalah deskripsi daripada mata kuliah tersebut. Bahwa mata kuliah tersebut mengkaji secara komprehensif regulasi, praktek, dan korporasi di Indonesia. Pembahasan mencakup pada bentuk-bentuk badan usaha daripada anatomi perseroan terbatas, permodalan, organ perseroan terbatas, restrukturisasi kepailitan, hingga pada penyelesaian sengketa bisnis. Pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan pada OB dan juga metode CAS, metode untuk melatih nalar kritis daripada mahasiswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini materi kita lanjutkan dengan materi perseroan terbatas. Kalau kemarin, pada minggu-minggu kemarin, Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Nah, perseroan terbatas ini adalah salah satu perusahaan yang berbadan hukum, di mana diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kalau kita lihat definisi daripada perseroan terbatas, itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Artinya, perseroan terbatas ini terdiri atas saham-saham modalnya. Nanti pemegang saham akan bertanggung jawab ya terhadap saham yang mereka miliki masing-masing. Artinya pertanggungjawabannya adalah hanya sebatas saham yang mereka miliki, ya, berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik utama perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang terpisah, harta kekayaan PT terpisah dengan harta kekayaan pribadi atau harta pendirinya, ya. Pemegang saham dengan harta pribadi itu terpisah. Sehingga nanti tanggung jawabnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanggung jawabnya adalah sebatas saham yang kita miliki kalau kita sebagai pemegang saham, ya. Nah, tanggung jawab terbatas pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dia miliki. Kalau nilainya sekian, maka tanggung jawabnya adalah hanya sekian itu, ya. Jadi apabila perseroan terbatas tersebut menderita kerugian besok atau lusanya, ya, maka karena dia terpisah antara harta kekayaan perseroan terbatas dengan dengan pribadi, maka tanggung jawabnya tidak melebar sampai ke harta pribadi daripada pemilik atau pemegang saham tersebut. Dan dapat dimiliki lebih dari satu orang, ya. Jadi perseroan terbatas itu bisa dimiliki oleh beberapa orang, di mana perseroan terbatas itu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan pengecualian tertentu untuk PT tertentu juga. Karena kalau kita lihat, ada juga perseroan terbatas itu hanya bersifat tertutup. Ada perseroan yang terbuka, ada yang perseroan yang tertutup, dan ada perseroan yang kosong. Kalau yang tertutup ini sahamnya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja. Beda dengan perseroan terbatas yang sifatnya terbuka, begitu ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Kita lanjut dengan struktur organisasi daripada perseroan terbatas. Ada rapat umum pemegang saham yang kita kenal dengan RUPS, adalah organ tertinggi yang dimiliki dan berwenang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Dasar hukumnya adalah pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan struktur organisasi perseroan terbatas yang kedua yang kita sebut dengan dewan direksi atau direksi. Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT.
dan dasar hukumnya di pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir adalah struktur organ daripada perseroan terbatas itu adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu adalah organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum yang khusus terhadap kebijakan pengurusan daripada perseroan terbatas. Jadi nanti yang menjalankan perseroan terbatas itu adalah Dewan Direksi, di mana dalam struktur itu biasanya ada kita sebut dengan direktur. Kalau perempuan itu direktris biasanya disebut, ya. Nah, itu di dalam Dewan Direksi, ya. Yang tugasnya adalah tugas utamanya adalah menjalankan perseroan terbatas, ya. Dan Dewan Komisaris ini organ daripada perseroan terbatas, di mana dia mengawasi jalannya daripada perseroan terbatas yang dijalankan oleh Dewan Direksi nanti, ya. Jadi tanggung jawab Dewan Direksi ya kepada komisaris, ya. Nanti akan dipertanggungjawabkan di rapat umum pemegang saham nantinya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Modal. Kalau kita berbicara masalah modal, tentu saja berkaitan dengan apa yang harus kita setor kepada perseroan terbatas itu. Ada yang kita sebut sebagai modal dasar, ya, di mana modal dasar ini adalah seluruh nilai nominal daripada saham, yaitu minimum 550 juta, namun seringkali ditentukan berdasarkan klasifikasi daripada bidang usaha. Jadi melihat bidang usahanya juga, ya, perseroan terbatas tersebut bergerak di bidang usaha apa. Kalau dia semakin besar, misalnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang tambang, maka modal dasarnya tentu saja akan lebih daripada 50 juta, ya. Beda dengan perseroan terbatas yang bergerak misalnya di bidang-bidang yang lebih kecil, misalnya di dalam perdagangan misalnya, ya. Yang kedua, bahwasanya modal yang ditempatkan, ada modal yang ditempatkan, ya. Ada modal dasar, ada modal yang ditempatkan. Modal yang ditempatkan ini adalah jumlah yang disanggupi oleh para pemegang saham, yaitu minimal 25% daripada modal dasar. Artinya kalau modal dasarnya 50 juta, dari 25% dari 50 juta, ya. Itu yang disebut sebagai modal yang ditempatkan atau yang kita dari modal dasar tadi, ya. Terus modal yang di-store adalah modal yang benar-benar yang dimasukkan ke dalam kas perseroan terbatas, dan biasanya ini adalah sebagai dasar daripada penggerakan ataupun jalan usaha daripada perseroan terbatas itu, yaitu minimal 25% dari modal dasar saat pendirian, ya. Jadi sama, ya, 25%, ada juga 25%, ya. Selanjutnya, kalau kemarin kita bicara masalah perseroan badan usaha milik negara, badan usaha yang berbadan hukum, ya. Masih ingat nggak yang badan usaha yang berbadan hukum itu? Dan usaha yang berbadan hukum, ya. Contohnya adalah PT ini, ya. Ya. Yang tidak berbadan hukum, yang kemarin badan usaha yang tidak berbadan hukum, contohnya apa tuh? Tohiro? Contohnya apa? Badan usaha yang tidak berbadan hukum itu contohnya apa? Firma, ya. Selain firma apa? Selain firma apa? CV, ya. Ada CV. Selain itu ada apa lagi?
Di atasnya ada usaha dagang, ya, usaha dagang atau sering disebut sebagai perusahaan dagang, ya. Nah, di sini ada apa? Ada persekutuan, persekutuan komoditer dan persekutuan perdata, ya. Nah, ada persekutuan perdata dan ada persekutuan komoditer, ya, komoditer, ya. Oke, kita lihat, ya, prosedur daripada pendirian perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ya, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, bahwa perseroan terbatas itu dimuat dalam akte notaris. Jadi dia pakai akta otentik, ya. Dia pakai akta notaris, ya. Ya, ada akta notaris, ya. Notaris, ya. Ada berapa akte itu? Ada berapa macam akte? Ada dua, ya. Ada yang otentik dengan apa? Non otentik, ya. Ada akta otentik, ada non otentik atau akte yang tidak otentik. Nah, khusus untuk perseroan terbatas, ya, kita pakai akte otentik, ya, pakai akte otentik. Nah, apa akte otentik itu? Akte otentik itu adalah akte yang dibuat, ya, oleh Pejabat berwenang. Pejabat yang berwenang. Di sini adalah kalau di perseroan terbatas oleh siapa? Notaris. Oleh notaris, ya. Oke. Oleh notaris. Boleh tidak, Pak, perseroan terbatas itu, ya, dibuat tanpa akta notaris, akte di bawah tangan, ya? Tidak boleh, karena dia adalah badan usaha yang berbadan atau perusahaan yang berbadan hukum. Maka dia harus pakai akta notaris, akta otentik, ya. Untuk pendirian sebuah perseroan terbatas atau PT, ya, hanya notaris yang punya kewenangan mengeluarkan akte pendirian tersebut, ya. Tuh, lihat, ya. Ya, di slide Bapak itu ada dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia. Ya. Selagi perusahaan itu berdiri di Republik Indonesia, maka akte notarisnya adalah dengan bahasa Indonesia. Dan namanya dari perusahaan itu juga harus dalam bahasa Indonesia yang baku pula. Misalnya, ya, PT Abadi Jaya Sentosa. ini biasanya, ya, biasa apa namanya di persoalan terbatas yang dimiliki oleh orang-orang apa namanya keturunan, ya, keturunan Chinese, ya. Kalau dari keturunan Chinese biasanya PT Abadi Jaya Sentosa, ya, iya. Ini adalah, meskipun mereka itu bukan Islam, ya, tapi mereka memberikan nama perusahaan mereka itu dengan yang bagus-bagus, ya, dengan bagus-bagus, karena itu bagian dari doa. Tidak ajak kita, ya, tidak seperti kita PT Kalang Kabut. Nah, Kalang Kabut juga nanti perusahaannya, doanya sudah tidak bagus, kan, seperti itu. Maka dalam penamaan perseroan terbatas juga harus bagus, ya. Kayak nama Tohiro,
Itu bagus. Ya, itu. Ya. Karena nama itu adalah doa. Doa. Kalau kayak PT apa namanya yang mini itu apa? Sukses makmur ya. Dia pun sukses makmur. Dah sukses makmur pula. Nah, mana kalau ini nah, ya sudah abadi, jaya pulau dia. Kalau abadi kan terus perusahaan nih, dak bangkrut, dak bubar. Ya, berjaya aja kok, sentosa pulau dia. Wah, Charles tidak pernah itu bikin PT kalang kabut. Ya, ya, itu ya. Terus setelah itu disahkan, ya, akte notaris itu disahkan dan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, untuk memperoleh status badan hukum yang seperti Bapak sampaikan tadi adalah perusahaan yang berbadan hukum, ya. Terus harus diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Apa tujuan diumumkannya? Supaya masyarakat tahu bahwa misalnya di kota kita di Sekayu ya, di kota Sekayu Musi Banyuasin ini, ya, ada yang namanya PT Abadi Jaya Sentosa yang bergerak di bidang apa lah ini? Bagusnya, kuliner. Jadi toko emas. Bergerak di bidang apa? Kita kan banyak tambang ya. Iya, tambang ya, tambang minyak ya, tapi yang legal ya, jangan yang legal ya. Tambang minyak ya. Yang ilegal ya, karena kita Musi Banyuasin ini kan banyak yang tanda kutipnya perusahaan tambangnya kan yang ilegal. Ya, nah, kita usahakan bahwa perusahaan yang kita dirikan adalah bergerak di bidang tambang minyak, tapi yang legal, artinya ada izin, ya, ada izinnya, izin tambang sudah ada, izin lingkungan sudah ada, seperti perusahaan yang baik tersebut, ya. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak. Ririn. Tadi Bapak waktu menjelaskan bagian karakteristik dari perseroan terbatas itu ada menyinggung sedikit tentang macam-macam dari perseroan terbatas. Gitu. Boleh nggak Bapak jelasin ulang lagi dengan lebih jelas gitu macam-macam dari perseroan terbatasnya? Oke. Ini ya, Mbak tulisin aja ya. Oke. Secara umum, ya, PT atau perseroan terbatas itu terbagi atas 3, ya. Ada PT terbuka, ya. Ada PT tertutup, ada yang kita sebut dengan PT kosong. Apa ini maksudnya, Pak? Ya, Bapak jelaskan satu dulu ya. Kita jelaskan PT terbuka. PT terbuka ini adalah PT di mana sahamnya, ya, sahamnya boleh dimiliki oleh siapa saja. Artinya PT yang terbuka ini akan membuka, ya, akan memperjualbelikannya di mana? Sahamnya di pasar modal atau pasar saham, ya, modal atau di pasar saham. Siapa Pak yang akan belinya? Siapapun boleh. Ya. Kira-kira kalau naik, dia baca dijual lagi. Beruntung. Kira-kira nanti perseroan terbatasnya nanti mengalami apa namanya kerugian atau juga kesulitan modal atau lain sebagainya, ya, boleh kita lepas, ya, sahamnya. Oke. Yang kedua, ada PT tutup. PT tutup ini terkait dengan saham, ya, kepemilikan saham. Kalau yang PT terbuka ini tadi sahamnya dapat dimiliki oleh siapapun, ya, yang berminat,
terhadap kepemilikan saham PT tersebut. Kalau di dalam PT tertutup itu justru sebaliknya. PT di mana sahamnya dijualnya terbatas untuk kalangan sendiri, ya, misalnya untuk kawan-kawan kamu baik, ya, untuk coba, untuk kerabat, ya, seperti itu, tidak seluruhnya, ya, jadi terbatas jadinya. Biasanya PT yang tertutup ini usahanya juga terbatas dengan modal dasarnya juga terbatas pula. Ya, oke. Yang ketiga itu ada PT kosong. Pak, PT kosong itu mana Pak? Ya namanya kosong. Kalau kosong pun artinya tidak ada. Ya. Perseroan terbatas itu masih ada dalam bentuk bangunan, dalam bentuk kepengurusan, organisasinya masih ada di situ, ya, ada. Tetapi, ya, perseroan yang kosong ini tidak lagi menjalankan usahanya. Kalau dia tadi tambang minyak, tidak lagi nambang minyak, gitu kira-kira. Tidak melakukan usaha seperti yang diperintahkan, bahwa perusahaan itu adalah menjalankan usaha. Yang namanya perusahaan itu menjalankan usaha dan rangka untuk memperoleh keuntungan tadi. Ya, oke, Rin ya, itu dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut. Sekarang pembubarannya, bagaimana pembubaran dari perseroan terbatas yang diatur di dalam pasal 142, ya, bahwa PT atau perseroan terbatas itu dapat bubar karena adanya keputusan rapat umum pemegang saham. Misalnya kalian semua ini pemegang saham sepakat untuk melakukan pembubaran. Dengan alasan apa? Ya, bermacam-macam. Misalnya bidang usahanya sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang misalnya. Atau ingin adanya perubahan-perubahan yang lainnya misalnya. Ya. Atau juga memang dirasakan bahwa usaha yang dijalankan selama ini tidak lagi memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, seperti itu. Yang kedua, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Karena di dalam anggaran dasar itu, ya, di dalam anggaran dasar itu sudah ditetapkan, ya, berapa lama perseroan terbatas ini akan menjalankan usahanya. Kalau memang sudah waktu yang sudah ditetapkan berakhir, maka bubarlah perseroan terbatas tersebut. Yang ketiga, ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan. Karena pengadilan memutuskan bahwa perseroan terbatas tersebut harus tutup. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga. Bapak kira untuk materi kita pekan ini, ya, selesai. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita yang minggu ketiga ini, ya, minggu ketiga kita. Ya. Sampai jumpa pada minggu depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.